program AMI Peduli ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Wid. Terima kasih sudah terus membantu kita ya, Mbak Iya Wid. dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman dari Kemendikbud, dari FESMI, dari Musisi Tradisional, teman-teman media, selamat datang, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan tidak bosan dengan kegiatan-kegiatan AMI, Anugerah Musik Indonesia. Hari ini memang kita ada dua acara. Yang pertama sekarang kita bicarakan soal BPJS Tenaga Kerja, yang mana sebenarnya bukan hal baru yang kita lakukan hari ini, karena sebenarnya sudah berjalan setahun yang lalu. Tapi kita ingin meningkatkan cakupan dari BPJS Tenaga Kerja ini, karena sebagaimana teman-teman mungkin juga hadir tahun lalu dalam acara serupa seperti ini. Tujuan AMI tidak hanya ingin memberikan penghargaan kepada musisi yang sedang aktif di industri. Ya, kita kan AMI ini kan selama 26 tahun memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, saat ini sedang mengalami puncak prestasi produktivitas. Nah, AMI juga sebenarnya namanya Anugerah Musik ya. Musik itu kan nggak hanya yang sedang yang sedang happening, tapi juga kita tidak boleh melupakan, meninggalkan musisi yang sebenarnya sangat berjasa di tahun-tahun silam di awal-awal industri musik Indonesia, agar mereka juga diberikan penghargaan dalam bentuk yang lain, bukan piala, tapi juga penghargaan tentang kehidupan mereka. Bukan hanya musisi senior, tapi juga musisi tradisi yang sebenarnya juga harus kita perhatikan, karena kita mungkin bisa sepakat bahwa musik tradisi sebenarnya fondasi dari musik pop Indonesia. Ya, jangan lupa bahwa kita waktu kecil mendengarkan lagu-lagu daerah, ya, lagu-lagu tradisi itu yang sedikit banyaknya mempengaruhi pembuatan lagu. Ya, saya membuat lagu, Yofi membuat lagu, kita setelah tidak sadar, ya, alur-alur melodi yang kita pelajari saat SD, saat SMP itu masuk ke dalam benak kita di bawah sadar. Pada saat kita membuat lagu mungkin saja terpengaruh. Jadi kita tidak boleh melupakan fondasi dari musik modern pop Indonesia terhadap musik tradisional. Nah, hari ini penghargaan tersebut lagi-lagi bukan dalam bentuk piala, tapi juga dalam bentuk kita memperhatikan kesejahteraan mereka, keselamatan mereka. Sini juga hadir dari BPJS, nanti akan disampaikan. Itu dulu pengantar dari saya, maksud dari program AMI Peduli, ya. Yang mana kita mudah-mudahan laksanakan terus, sekaligus mengumpulkan pihak-pihak yang ingin berpartisipasi untuk mengisi pundi-pundi, ya, atau dana yang kita bisa salurkan kepada musisi tradisional dan musisi senior. Itu dulu Mbak Wahid. Ya, terima kasih. Oleh karena itu kita bekerja sama AMI dengan FESMI, karena yang tahu di lapangan itu adalah mereka, ya, Federasi Serikat Musisi di Jakarta, di daerah. Karena kami Yayasan Anugerah Musik itu hanya mengumpulkan dananya, membuat pundi-pundinya. Untuk menyalurkannya kita bekerjasama dengan Federasi Serikat Musisi Indonesia yang tahu di lapangan. Syaratnya ya bergabung di dalam FESMI, bergabung di dalam Serikat Musisi Indonesia. Jadi syaratnya gabung di FESMI ya? Iya, sebab kita kan perlu berserikat ya, berorganisasi ya, nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Dan itulah tujuan daripada serikat kan ya teman-teman ya. Kita mengupayakan secara bersama, tidak berjuang sendiri-sendiri karena lebih efektif. Tadi ada satu hal yang saya lupa sebutkan, tapi Pak Pandu ini sudah sampaikan, bahwa musisi itu kan termasuk kategori pekerja bukan penerima upah. Betul, gitu kan? Betul. Kalau karyawan perusahaan ataupun karyawan label gitu, itu seperti dengan sendirinya sudah termasuk cover gitu. Betul. Tapi bagi mereka yang bukan penerima upah, tidak mendapatkan bantuan tersebut yang ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, maka inisiatif ini untuk menutupi lubang besar itu, ya, bahwa pundi-pundi ini, dana yang kita kumpulkan itu turut mensubsidi, ya, mereka yang secara individu bukan karyawan perusahaan, sehingga mereka mampu membayar iuran bulanan kepada Pak Romi ini, tetapi tidak gratis, ya. Kami ingin supaya ada juga hak dan tanggung jawab, ya. Kami memberikan subsidi, tapi yang bersangkutan juga ikut membayar iuran yang kecil. Betul. Mungkin ya, karena kalau misalnya cekokin terus mungkin kurang
kurang elok kalau dimanjain terus gitu. Betul, ya. tetap harus ada usahanya ya. Harus ada upaya dari Betul. individu juga ikut membayar iuran tersebut. Gitu. Dan perlu diketahui iurannya juga bukan iuran yang besar ya, tapi manfaatnya luar biasa sekali ini. Mungkin kira-kira apa sih Mas efek positifnya sendiri yang akan dirasakan oleh musisi tradisional penerima BPJS Ketenagakerjaan untuk keselamatan kerja mereka menurut Mas Yofi sendiri? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kesempatannya buat Ami dan semua teman-teman sini. Sekali lagi saya ini sangat berbahagia sekali bahwa sekarang penghargaan-penghargaan, apresiasi-apresiasi itu semakin kaya, semakin banyak ragamnya, dan ini mulai mengarah pada hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, dan ini kadang seringkali kita lupakan, apalagi seniman-seniman ini baik yang tradisional ataupun juga katakanlah di masyarakat musik pop modern saat ini, itu ketika berkarya itu seringkali menikmati keadaan-keadaan pada saat ini, tapi dia melupakan bahwa ada hal-hal yang lain yang harus dia lengkapi dalam kehidupannya. Seniman itu sederhananya baru mendapat apresiasi saja atau katakanlah tepuk tangan saja sudah bahagia. Lalu kadang-kadang di daerah dikasih kesempatan untuk tampil saja atau dimanapun kita sudah bahagia, termasuk saya pribadi. Jadi tidak hanya apresiasi itu untuk kami itu tidak hanya berbentuk ekonomi. Nah, ini kadang-kadang membuat kami terlena dalam kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya kami kurang menyadari bahwa kehidupan berjalan dan kami secara manusia biasa tentunya memerlukan hal-hal fundamental untuk bisa menyangga kehidupan kami. Begitu pun juga dengan seniman. Jadi ketika BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan dan juga melihat formulasi apa yang bisa dikembangkan, bagaimana sehingga para seniman-seniman ini bisa juga menjaga dirinya melalui fasilitas-fasilitas yang ada dalam BPJS, di mana ruangnya kami juga di FESMI dalam hal juga sangat ngulik di mana ya. Kita kan kadang-kadang juga cara membayarnya para musisi ini banyak, tapi kadang ada, kadang enggak gitu. Di daerah ini kalau saya lihat bahkan di anggota serikat musisi Indonesia di berbagai daerah itu banyak sekali yang memang musisi tradisional. Betul. Di panggung-panggung tersebut mereka seringkali tidak ada honornya. Mereka dikasih kotak jadi bentuk saweran, kadang banyak, kadang enggak. Nah, oleh sebab itu ketika ada hal yang bisa dalam hal ini teman-teman bisa hadir untuk bisa memberikan harapan untuk lifetime yang lebih panjang lagi dalam kehidupan dan juga bagaimana mereka berkarya, ini tentu luar biasa. Apalagi apabila negara makin lama makin hadir peduli ya, peduli pastinya. Betul. Karena tadi seperti Mas Chandra bilang bahwa nada-nada tradisional itu yang untuk saya pribadi itu sangat mempengaruhi karya-karya saya. Artinya kita memainkan nada diatonis do re mi fa sol la si do, tetapi di benak saya ada do si sol fa mi do atau yang lainnya. Kalau do si sol fa mi do itu misalnya kalau orang awam mungkinnya da 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 da, itu nada Sunda, nada Jawa, itu banyak sekali menghiasi secara tidak sadar menjadi referensi alam bawah sadar kita, dan akhirnya menjadi karya-karya yang sekarang kita komposisikan kembali. Jadi sekali lagi terima kasih dengan Mas Chandra dan tim Ami juga tentunya dari Dikbud dan juga BPJS, bahwa kehadiran semua teman-teman dan teman-teman yang peduli pada seniman tradisional dan seniman yang sekarang berkarya juga, itu akan menjadi penyangga untuk tumbuh kembangnya industri musik, industri budaya untuk masa yang lebih panjang. Tepuk tangan dong musik tradisional Indonesia. Nah, yang ini tadi dengan Mas Chandra itu sudah dari beberapa waktu sudah dilakukan, memang sudah ada. Tapi yang jelas kalau dengan seniman tradisional itu bentuk kerjasamanya itu di FESMI ada berbagai macam bentuk, bukan ada seperti BPJS ini, tapi juga kerjasama bagaimana mengembangkan industrinya, kerjasama bagaimana memberikan referensi untuk dengan buat teman-teman ya, teman-teman di media-media sekarang begitu banyak, termasuk YouTube. Iya. Bagaimana agar mereka bisa mendapat hal yang optimal di YouTube dan festival. Bisa berpromosi, ya kan? dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang teman-teman
tidak terlalu aware hal tersebut, dan Fesmi melalui generasi mudanya ada Febri dan teman-teman anak-anak tuh mudanya nih ya. semua itu luar biasa, Betul. jadi engine yang bagus buat Serikat Musisi Indonesia. Ini penting, thank you sekali lagi.